dulu agak masuk itu nggak? Halo guys, kita pengen nanti sampai sana.
Lihat ke depan mata, lihat ke Assalamualaikum. Number one.
sebelum acara kita mulai, mari kita menanti kehadiran Bapak Bupati Kabupaten Merauke. Ya, kita akan saksikan bersama pembacaan hadis oleh Ananda Ahmad Fauzan, Andika Pratama, Siti Kamka, Yeni Adwa Husna, dan Talita Asmi. Ya, kepada pembaca hadis terdiri 5 orang. Ya, baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang meriah penampilan perdana Ananda kita sambil menyambut Bapak Ibu tamu undangan yang masih dalam perjalanan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafiza ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athallahu azza wa jalla yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menghafal untuk umatnya hadis, maka Allah akan membangkitkan pada hari kiamat bersama dengan golongan fuqaha dan ulama. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Al-muslim ahul muslim, sesama muslim adalah bersaudara. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 3 hal: syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Khairun nas manfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kasratu masaili limukhtilafihim ala anbiyaihim. Bukan sikap ya. Maka jauhilah, dan apa yang memerintahkan kepada kalian maka kerjakan melakukannya. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyisihkan nabi mereka. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaqin, di antara bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa
yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pres sampah oleh Ibu Fauzun Nihaya kepada Pondok Pesantren Al Munawwarah. Untuk itu mohon dengan hormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Munawwarah Bapak Kiai Haji Abdul Qadir SAG, mohon untuk mengambil tempat. Dan sekaligus kami mengundang Ibu Fauzun untuk menyerahkan secara simbolis. Mungkin sebelum penyerahan ada yang perlu disampaikan Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'du. Yang saya hormati dan banggakan Sahibul Bait Bapak Kiai Haji Abdul Qadir, yang saya hormati dan banggakan tokoh agama, tokoh masyarakat, Forkompinda yang hadir pada kesempatan kali ini, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Saat ini saya juga membawa rombongan yang saya bawa rombongan keluarga Bapak Ibu semua. Saya ditemani suami dan anak-anak. Karena sebetulnya ini bukan masa reses saya dan juga bukan masa liburan saya. Tetapi saya memanfaatkan setiap waktu saya, setiap bulan turun ke Merauke hanya sekedar untuk menyapa masyarakat saya. Kebetulan setiap bulan saya memiliki program yang namanya program sekolah restorasi. Kebetulan hari ini jam 10 juga kita laksanakan di rumah aspirasi. Mungkin ada Pak Kadis Pendidikan, kebetulan saya sebagai sekretaris Komisi 5 yang membidangi pendidikan di Provinsi Pak Kadis. Jadi salah satu komitmen saya memang membuat sekolah restorasi untuk anak-anak asli Papua yang kurang lebih diikuti 85 anak-anak lulusan SMA dan yang sedang kuliah di Musamus dan kampus yang lainnya. Materi sekolah, saya sedikit bercerita Bapak Ibu. Materi sekolah memang tidak seperti formal yang didapatkan, tapi lebih ke public speaking, kepemimpinan, jurnalistik, dan lain sebagainya. Jadi bertepatan hari ini sehingga saya bisa bersilaturahmi dan dengan beliau saya sudah tidak asing. Sedikit menyampaikan 2019 saya juga memberikan bantuan di sekolah ini aspirasi dari Kementerian Agama sebesar 150 juta. Dan 2020 ini saya juga sama bekerja sama dengan Kementerian Agama memberikan bantuan 50 juta. Dan terkait dengan alat-alat yang ada di depan Bapak Ibu semua, ini adalah aspirasi dari Bapak Haji Sulaiman El Hamzah. Saya juga menyampaikan salam, beliau tidak bisa hadir karena beliau masih bertugas di Jakarta. Karena program ini adalah aspirasi beliau dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai mitra komisi beliau. Jadi ada gerobak sampah, kemudian alat pencacah sampah, kemudian ada tong sampah, dan ada alat pelindung lainnya terkait dengan kesehatan. Jadi itu kami berikan kepada Al Munawwarah, Yayasan Al Munawwarah Bapak Ibu semua. Jadi begitulah Bapak Ibu semua,
Setidaknya apa yang bisa kami lakukan untuk masyarakat kami, insya Allah akan kami lakukan. Perlu saya sampaikan bahwa beliau ini bukan baru kali ini memberikan bantuan, tetapi dari tahun ke tahun, 3 tahun terakhir ya Bu ya, alhamdulillah pondok pesantren selalu mendapatkan perhatian dari pusat berkat daripada kegigihan beliau dan Pak Hamzah selaku anggota DPR RI yang berjuang untuk masyarakat Merauke khususnya dan Papua Selatan lebih umum. Dan mudah-mudahan insya Allah semua anggota dewan kita seperti ini selalu ada hati untuk rakyat dan selalu ke rakyat. Terima kasih, mudah-mudahan doa kami selalu menyertai dengan para santri, Bapak dan Ibu senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan seluruh hak-hak masyarakat kita di Papua. Ya. 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 Iya, baik Bapak Ibu, selain alat kebersihan, ya, juga ada penyerahan uang apresiasi ya kepada Al-Munawarah Kampung Mimi, Distrik Jagebo, dan juga Al-Munawarah Mandekman, Distrik Kulilin. Yang mewakili mohon dengan hormat untuk hadir di depan. Ada Pak Nasir, silakan Pak Nasir. Ya. Kemudian ada Pak Ketua, Pak Darus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa Al-Munawarah sudah membuka 2 cabang, satu di Muting, tepatnya di Mandekman Kulilin, satu lagi di Mimi Jagebo. Dan alhamdulillah sebagaimana yang kita lihat, barangkali ada berpakaian dinas loreng, ya, beliau salah satu pewakaf tanah yang diserahkan ke Al-Munawarah untuk dikelola sebagai pondok pesantren cabang Al-Munawarah di Mimi Jagebo. Terima kasih Pak Ketua pengurus Mutin dan pengurus Mimi Jagebo. Silakan Ibu menyerahkan. Ya, apresiasi buat pondok pesantren Al-Munawarah Kampung Mimi Baru Distrik Jagebo dan Kampung Mandekman Distrik Kulilin. Masih satu paket dengan yang tadi ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sangat disayangkan karena Ibu Ozon masih ada kegiatan lain, tidak sampai selesai acara kita, tapi saya mohon insyaallah doa dan dukungannya, mudah-mudahan insyaallah kesempatan berikutnya kami berharap untuk hadir di tengah-tengah kami, dan doa kami selalu menyertai langkah Bapak Ibu sekeluarga, mudah-mudahan sukses di tempat tugasnya masing-masing. Terima kasih Bu Kosun. Ya. Ya, terima kasih Ibu Rosemia. Ya, selanjutnya sambutan oleh Dandim 1707 Adipti Waninggap atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Merauke atau yang mewakili Bapak Ketua Majelis Ulama Merauke atau yang mewakili Bapak Ketua Nahdlatul Ulama atau yang mewakili Bapak Ketua Muhammadiyah
atau yang mewakili Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya tidak sempat sebutkan satu demi satu, yang pasti jelas insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya atas nama keluarga Pondok Pesantren Al-Munawwarah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di tengah-tengah kami dalam rangka mengikuti undangan Maulid sekaligus acara peresmian yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Bupati, yaitu peresmian satu unit minimarket dan juga satu kafetaria. Ya. Ini semua untuk anak-anak kita di pondok pesantren. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang seterusnya kepada seluruh donatur yang telah banyak membantu kami di tempat ini sehingga pondok pesantren kita ini bisa berjalan lancar, alhamdulillah, sebagaimana yang kita saksikan bersama. Untuk pertama kalinya yang saya sapa, yang sempat hadir, terima kasih kepada sahabatku billah, saudaraku Bapak Haji Muhammad Arifin. Beliau ini tetangga idolaku yang telah banyak memperhatikan pondok pesantren di tengah-tengah kesibukan beliau, dan alhamdulillah beliau masih dengan tulus ikhlas memperhatikan pejuang-pejuang agama Islam. Terima kasih Pak Haji Arifin, semoga Bapak sekeluarga senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, diberikan kesehatan, dan insya Allah kekayaannya semakin melimpah insya Allah. Kemudian selanjutnya kepada ayahanda, karena kesuksesan biasanya harus ditopang dengan doa tentunya dari seorang orang tua. Secara biologis barangkali saya tidak ada hubungan darah dengan beliau, tetapi selama ini beliau juga dalam perjuangan saya banyak andil memberikan inspirasi sehingga saya bisa berbuat lebih banyak. Mohon kepada ayahanda Bapak Haji Ismail berdiri agar supaya masyarakat kita bisa lihat bahwa inilah sosok orang tua yang memberikan kekuatan batin kepada saya. Doa-doa beliau selalu ada untuk saya. Terima kasih Pak ayahanda Bapak Ismail. Terima kasih. Mohon maaf, saya lupa menyapa Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Terima kasih banyak, mohon maaf sekali. Mungkin karena body kecil jadi. Sahabat saya, terima kasih banyak Pak. Salam hormat saya buat Pak Kakandep karena tidak sempat hadir. Insya Allah di sini juga ada Pak Kepala Kantor Urusan Agama Jagebob, sahabat saya, teman saya, saudara saya, kecil-kecil tapi gendut, Gus Arif. Makasih, beliau ini telah banyak juga berjuang untuk saya, karena saya sadar bahwa di lokasi ini hampir 100% adalah etnis Jawa, sehingga pada saat awal saya rintis pondok pesantren ini, beliau dengan setianya mendampingi saya dengan bahasanya. Mari kita berikan aplaus yang meriah penampilan Sarhil Quran dari anak-anak kita santri Al-Munawwarah. Kupu-kupu hinggap di bunga. Tidak lupa mengisah madu. Dengan senyum manis kami menyapa. Kami ucap salam wahai saudaraku. Bismillah.
bi akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, persatuan dan kesatuan adalah kunci utama kehidupan suatu negara. Satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam berbicara, satu tekad dalam keyakinan adalah satu kemutlakan yang harus dimiliki setiap bangsa. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia, negara kepulauan nan indah, adalah negara multi budaya. Pluralisme menjadi sebuah realita mewarnai bangsa kita yang telah merdeka selama 75 tahun lamanya. Bahkan hadirin, bangsa kita tercinta ini didirikan oleh the founding father, tercipta dari berbagai suku, agama, dan budaya. Orang Jawa dengan kalimat piye kabare, orang Makassar bilang apa kareba, orang Marin mengatakan entago. Itu adalah ragam bahasa kita Indonesia. Namun hadirin, jika bangsa Indonesia tidak sadar akan buminya, rakyatnya, sukunya, maka bukan hal yang diragukan lagi jika bangsa kita yang tercinta ini mudah diganggu oleh bangsa lain. Multi budaya akan mudah tergoyah, kemajemukan akan berubah menjadi kezaliman, beda agama bukan lagi menjadi kekuatan, merajut ukhuwah tinggal kenangan. Rasisme pun muncul ke permukaan, oknum agama menawarkan kemurtadan. Akhirnya runtuhlah persatuan, hancurlah multi budaya Indonesia. Oleh karena itu hadirin, pada momentum penuh ukhuwah ini, perkenankan kami menyampaikan syarah Al-Quran berjudul Merawat Keberagaman dalam Kesatuan NKRI, dengan landasan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un, ayyuhal mustami'at. Hadirin rahimakumullah, mari kita sabarkan langkah, wujudkan kekompakan, padukan arah tujuan, satukan persepsi, hidup sehati, perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Cuplikan keji kehancuran Gaza menjadi memori bagi kita. 23 hari agresi Zionis Israel membabat ribuan manusia tak berdosa di Gaza. Puluhan rumah sakit dibombardir oleh ratusan roket. Percikan darah balita tanpa dosa hingga menghembuskan nafas terakhir di pangkuan sang ibunda. Awan Palestina berwarna merah bercampur duka sambil mendengarkan teriakan Allahu Akbar yang diakhiri dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akan kami tarik mutiara kesimpulan menjadi dua. Pertama, Pemahaman adalah kunci toleransi antar agama dan budaya. kedua, penghormatan merupakan wujud dari sikap dewasa dalam interaksi antar sesama. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang saya hormati Bapak Danrem 174 juga atau yang mewakili. Yang saya hormati Komandan dan Lantamal 11 Anima. Yang saya hormati Forkopimda yang ada di tempat ini. Yang saya hormati perwakilan OPD yang hadir. Lebih khusus kepada Bapak Ustadz, memang ini sebetulnya kalau tidak ada
pendirian berarti tidak ada juga ya pesantren di tempat ini. Walaupun abang dia jauh di kampung halaman, tetapi namanya selalu dipuja di tempat ini, yaitu Bapak Haji Abid Isyam yang sementara ada di sana. Dan juga kepada lebih khusus Bapak ya Haji ya Abdul Kadir Arif SAG dan seluruh pengurus yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan lebih khusus kepada cabang yang mungkin sudah disebutkan tadi, ada di Jegebob, ada di Ulilin, bahkan juga ada tempat-tempat yang sudah dipersiapkan. Di sini juga mungkin Bapak Ibu orang tua dan pendiri komite sekolah, lebih khusus Bapak Ibu guru, tata usaha, dan juga lebih terperinci adalah Pondok Pesantren Al-Munawwarah Merauke, yang mana hari ini dalam memperingati Hari Maulid Nabi memang betul-betul ini harus dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Merauke atau wakil atau Bapak Sekda. Namun satu dan lain hal, kami diberikan amanah tadi pagi bahwa kalau bisa hadir. Saya tanpa diberikan amanah pasti hadir. Setiap kali kegiatan sekecil apapun memang harus berusaha untuk hadir, karena pendidikan adalah panggilan hati dan kerja dengan hati. Pendidikan tanpa agama maka iman dan takwa akan hilang, karena pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk membangun suatu bangsa dan negara. Tanpa pendidikan maka bangsa dan negara tidak akan maju. Memikul kitab suci tapi tidak tahu baca, maka iman dan takwa akan hilang di situ. Maka pendidikan betul-betul sangat menjadi kebanggaan suatu bangsa, karena tidak ada pendidikan bangsa dan negara ini tidak akan maju. Oleh sebab itu tadi sudah kita dengarkan perjalanan yang begitu sulit dalam tantangan, sehingga menghadirkan pesantren ini memang suatu yang tidak mudah. Namun kita percaya bahwa manusia berangkat dari kesalahan menuju kebenaran, berangkat dari kekurangan menuju kesempurnaan, dan tidak ada yang sempurna dalam hidup dan kehidupan. Tanpa kerjasama kita semua, tidak akan pesantren ini akan hadir di sini. Karena tidak ada manusia yang bisa melahirkan diri sendiri dan dibesarkan sendiri dan meninggal jalan ke kuburan dan gali sendiri masuk ke dalam. Tetapi kita ada karena orang lain. Tanpa orang lain tidak mungkin kita ada. Maka yang dibuat ya, di sini adalah KIS, koordinasi dan informasi serta sosialisasi dan silaturahmi dengan segala keadaan yang ada untuk bisa kita membangun kerjasama yang baik. Saya betul-betul terharu dan mengingat bahwa landasan yang ada di sini memang Departemen Agama, beliau tidak hadir. Memang itu selalu sahabat, ada terwakilan di sini, dan juga semua pendiri yang ada. Saya teringat sekali bahwa di mana-mana sekolah-sekolah yayasan itu pada pertama hadir atau pondok pesantren pertama hadir, tantangannya bukan main, tapi jangan menyerah. Iya, karena disitulah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, dan harus berjuang. Tanpa berjuang tidak akan mendapatkan hasil. Muhammadiyah memiliki 17 sekolah, YPK memiliki 43 sekolah, YPPK memiliki 67 sekolah. Kabupaten Merauke ini kalau kita mau lihat, dia sudah ada di dalam konteks pendidikan yang bermuara pada UUD 45 pasal 29 ayat 2 yang selalu melandaskan kepada toleransi antar umat beragama dan saling menghargai dan menghormati. Karena kita diikuti dengan istana damai, istana cinta kasih, dan istana kebersamaan di dalam bingkai yang namanya Isakut Bekai, Isakut. Memang yang tercatat melalui tema ini mengikat kita menjadi satu. Apalagi kita berada pada daerah tapal batas yang memang sudah dijanjikan oleh nawacita Presiden Jokowi ayat ketiga, bahwa daerah tapal batas adalah teras depan daripada NKRI dan perlu kita menjaga dan memelihara dia dengan baik. Ketika daerah tapal batas ini maju
dan dia menjadi cermin bagi bangsa dan negara, maka dengan sendirinya semua akan maju. Untuk itu yang pertama kepada TNI, Polri, dan kepolisian, daerah kita aman dulu, baru kita bisa membangun. Tanpa aman kita tidak akan membangun. Pondok pesantren ada di sini, Al-Munawwarah ini memang cukup berkembang begitu pesat, dan saya akui kita tanyakan dulu kepada pimpinannya, membangun koordinasi yang begitu kuat antara bottom up dan top down. Iya, karena kalau dalam bahasa sederhana saya, bersembayang tanpa bekerja tidak akan hasil, tapi bekerja dengan sembahyang pasti akan menemukan hasil. Dan ini yang dibuat oleh Pondok Pesantren Al-Munawwarah di tempat ini dan berkembang sampai Cegebo, bahkan Ululin, dan juga ada beberapa titik yang sudah. Berbahagialah kepada Bapak Ibu yang menyerahkan tanahnya untuk dibangun, karena setiap saat pada saat orang yang meninggal pasti dijanjikan bahwa amal dan perbuatan maka dapat tempat yang layak di sisi Yang Maha Kuasa. Itu jawaban itu yang terakhir. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa biar 1000 kali pun kita ibadah, biar 5 waktu, tetapi kalau tidak memiliki kasih maka iman akan goyah, karena kasih mengalahkan segala-galanya. Untuk itu memang perlu tadi juga kita kalau ikuti dengan baik perwakilan ya, rakyat yang ada di provinsi, ibu dan bapak tadi memberikan kontribusi yang sangat besar ya, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, itu bertanda bahwa memang ini membangun KIS. Kalau bahasa saya adalah KIS, yaitu koordinasi informasi, sosialisasi, dan silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Salatullahi wa salamuhu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a bi syari'atihi min ahli sunnati wal jamaah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa yaumin nahdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Merauke yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Bapak Sani Betabun, yang saya hormati Bapak Danrem ataupun yang mewakili Bapak Komandan Lantamal ataupun yang mewakilinya Bapak Dandim, atau yang mewakili Bapak Kapolres ataupun yang mewakili dari Kementerian Agama ataupun yang mewakili, wabil khusus al-muassisah di Ma'had akhina al-kiram al-hajj Abdul Qadir, asatid wa asatidah fi hadhihi Ma'had yang saya hormati, para guru dan juga para pelajar santri yang ada di pondok pesantren yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, kita bisa bersama-sama hadir untuk mengenang peristiwa yang sangat bersejarah.
peristiwa lahirnya sosok-sosok inspiratif, lahirnya tokoh reformis yang patut kita teladani dari sebuah perjalanan hidupnya. Kita patut dan tentu harus bersyukur atas sebuah anugerah besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu anugerah yang besar adalah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu manusia pilihan Allah yang diutus di muka bumi ini untuk memberikan tuntunan dan tatanan setelah memperbaiki akhlak manusia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam versi Indonesia. Kenapa saya katakan versi Indonesia? Di depan kita ini ada macam-macam hiasan, ada telur dan macam-macamnya. Ini adalah versi Indonesia memang. Dan peringatan Maulid Nabi hampir dilaksanakan di masjid-masjid, di surau-surau, terutama di negeri kita Republik Indonesia. Ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lebih dari itu. Karena hadirnya sosok manusia yang memberikan inspirasi di berbagai bidang kehidupan adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Banyak pejuang yang ada di negeri ini, banyak tokoh-tokoh besar yang ada di negeri ini, yang senantiasa pada hari-hari tertentu juga kita peringati. Itu menunjukkan kita mengenang dari sebuah perjalanan beliau. Kita belajar dari sebuah sejarah sepak terjang daripada beliau. Dari situ kita bisa mengambil suatu pelajaran yang penting bagi perjalanan hidup kita sekarang dan yang akan datang. Kita kenang dan terus kita kenang. Lebih-lebih pada hari ini kita mengenang sebuah perjalanan manusia yang memang membawa visi, membawa misi yang besar bagi kehidupan umat manusia. Tidak hanya untuk komunitas agama tertentu, tidak hanya pada komunitas suku tertentu, bangsa tertentu, tapi lebih luas adalah untuk semua alam. Maka yang patut kita renungkan bersama sebagai anak bangsa, khususnya umat Islam, juga kepada anak-anak yang belajar di pesantren, adalah konteks rahmatan lil alamin yang harus kita pahami bersama. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa saya tidak mengutus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi semua alam. Kita pahami dalam konteks ayat ini adalah bukan rahmatan lil mukminin kepada umat mukmin saja, bukan rahmatan lil muslimin kepada orang muslim saja, tetapi adalah seluruh kepada semua alam. Oleh karena itu, dari sebuah konteks ini yang perlu kita ambil pelajaran bagi kita umat Islam dan sebagai bangsa dan warga negara Republik Indonesia yang hidup di tengah-tengah aneka macam budaya, aneka macam istiadat dan aneka macam agama, adalah rahmat, adalah asah, asih dan asuh.